Coba kalian bayangin deh. Sekarang bangsa Israel lagi berdiri di pinggir sebuah sungai yang besar banget. Namanya Sungai Yordan. Airnya mengalir deras. Kadang kelihatan ganas, tapi tiba-tiba bisa jadi tenang dan berkilau perak pas kena sinar matahari. Coba lihat ke seberang sungai itu. Di sana, sejauh mata memandang, ada tanah luas yang sudah mereka impi-impikan selama 40 tahun luntang-lantang di padang gurun. Kalian bisa lihat bukit-bukit hijau yang indah, hutan-hutan yang lebat, dan pohon-pohon besar yang kokoh. Siapapun yang lihat pasti tahu, itu adalah tanah yang subur, tempat yang damai buat dijadiin rumah setelah sekian lama jadi musafir. Itulah tanah yang Tuhan janjikan ke nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu. Ke Abraham, bapa orang beriman, Tuhan pernah bilang, "Aku bakal kasih tanah ini ke keturunanmu." Janji itu terus diwarisin ke Ishak, lalu ke Yakub. Ratusan tahun sudah lewat, tapi janji Tuhan gak pernah luntur sedikit pun. Dan sekarang, janji itu sudah ada di depan mata. Bangsa Israel cuma bisa berdiri di tepi sungai, nahan napas sambil mandangin tanah warisan mereka. Muka mereka campur aduk, ada rasa senang yang luar biasa karena mau mulai hidup baru, tapi ada juga rasa tegang. Di dalam hati mereka mungkin muncul pertanyaan, apa benar kita bisa jadi pemilik tanah itu? Apa benar itu tanah yang berlimpah susu dan madu? Bisik seseorang. Apa benar kita bakal nyebrang sungai ini dan tinggal di sana? Wah, 40 tahun di padang gurun, akhirnya kita nyampe juga di sini. Mereka ngomong pelan banget, kayak takut kalau suara keras sedikit saja bisa ngebuyarin mimpi indah yang sudah lama mereka tunggu-tunggu ini. Sebuah sejarah baru bakal segera dimulai. Di saat itulah, seorang kakek tua jalan perlahan ke depan rakyatnya. Dia adalah Musa, orang yang sudah mimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir, belah Laut Merah, dan nuntun mereka di padang gurun yang kering selama 4 dekade. Musa sekarang sudah tua banget. Alkitab nyatet umurnya sudah 120 tahun. Dari sosoknya, kerasa banget kebijaksanaan dan wibawa dari orang yang seumur hidupnya akrab banget sama Tuhan. Tapi ada satu fakta luar biasa. Soal Musa, meskipun umurnya 120 tahun, matanya nggak rabun sama sekali. Dan tenaganya nggak berkurang. Tatapannya masih tajam pas lihat ke arah cakrawala. Dan langkah kakinya masih kuat pas nyamperin bangsanya. Tuhan benar-benar kasih dia kekuatan sampai detik terakhir. Tapi, Musa tahu satu hal yang mungkin gak dirasain orang lain. Dia gak bakal ikut nyebrang sungai Yordan. Karena kejadian di Kadesi Barnea dulu, dia cuma boleh lihat tanah perjanjian itu dari jauh. Tapi gak boleh nginjekin kakinya di sana. Kalau dipikir secara manusiawi, pasti rasanya nyesek atau kecewa kan? Tapi Musa gak protes. Sebaliknya, kayak seorang ayah yang mau pergi jauh dan ngumpulin anak-anaknya buat kasih pesan terakhir, Musa balik badan ke arah orang-orang yang dia sayangin itu. Dia mau kasih pesan yang paling penting dalam hidupnya. Musa mandang ke arah kerumunan itu. Dia ngomong pelan, suaranya kedengeran penuh kasih tapi juga tegas. Israel, coba dengerin suara saya baik-baik. Seketika, perkemahan yang tadinya ramai langsung sunyi senyap. Ratusan ribu pasang mata cuma tertuju ke bibir Musa. Musa angkat tangannya, nunjuk ke arah seberang sungai. Sebentar lagi, kalian bakal nyebrang sungai ini. Kalian bakal masuk ke tanah baru yang Tuhan janjiin. Tempat itu beda banget sama padang gurun gersang yang selama ini kita lewatin. Kalian bakal lipat tenda kalian buat terakhir kalinya. Terus kalian bakal bangun rumah yang kokoh dari batu dan kayu. Kalian bakal punya kota yang teratur dan hidup dengan tenang. Dulu di padang gurun, tiap pagi kalian cuma bisa nunggu mana turun dari langit. Tapi di tanah itu, kalian bakal tabur benih di ladang kalian sendiri. Kalian bakal lihat tanaman tumbuh karena hujan yang turun tepat waktu. Dan pas musim panen, kalian bakal petik gandum yang kuning keemasan. Kambing dan sapi kalian bakal makan rumput sepuasnya di padang yang hijau. Mata orang-orang itu mulai berbinar. Mereka senyum-senyum sendiri ngebayangin hidup enak yang bakal datang. Musa ikut senyum lihat mereka. Tapi tiba-tiba mukanya berubah jadi serius banget. Suaranya jadi lebih rendah.
Kayak lagi mau kasih peringatan antara hidup dan mati. Tapi dengerin saya baik-baik, pas kalian sudah kenyang, pas semua sudah nyaman dan aman, ada satu hal yang jangan pernah, sekali-kali kalian lupain. Jangan pernah lupain Tuhan, Allah kalian, teriak Musa. Suaranya sampai gema di lembah-lembah itu. Tanah yang bakal kalian masukin itu, tanah yang bagus banget. Ada mata air di tiap lembah. Ada sungai-sungai yang mengalir, pohonnya gandum, anggur, pohon ara, minyak zaitun, sampai madu. Kalian gak bakal kelaparan di sana, semiwainnya. Tapi ingat pesan saya, pas perut kalian kenyang, pas rumah kalian sudah bagus, dan pas emas perak kalian makin banyak, hati-hati. Jangan sampai kalian jadi sombong. Musa jalan lebih dekat ke kerumunan. Jangan sampai kalian bilang dalam hati, ini semua hasil kerja keras saya. Ini semua karena kekuatan saya. Itu salah besar. Ingat Tuhan, Allah kalian, Dia yang kasih kalian makan pas di gurun yang gak ada apa-apanya. Dia yang jaga baju kalian, biar gak rusak. Dan kaki kalian gak bengkak selama 40 tahun. Dialah yang kasih kalian kemampuan buat dapat kekayaan itu. Supaya janjinya ke nenek moyang kita tetap teguh. Musa mandang lagi ke seberang Yordan. Di sana sudah ada bangsa-bangsa lain yang tinggal. Mereka punya benteng tinggi dan sombong sama kekuatan mereka. Tapi mereka nggak kenal Tuhan. Mereka sujud sama batu dan kayu yang mereka sebut Tuhan. Jangan ikut-ikutan mereka. Jangan hidup kayak mereka. Kalian itu bangsa yang kudus. Harta kesayangan Tuhan yang dipilih dari semua bangsa di bumi. Apa Tuhan pilih kalian karena kalian lebih banyak dari bangsa lain? Enggak. Apa karena kalian lebih hebat? Atau lebih baik? Tuhan pilih kalian cuma karena Dia sayang sama kalian. Dan karena Dia setia sama janjinya. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah kalian sekarang. Kesetiaannya lah yang nuntun kalian sampai ke pinggir sungai ini. Musa berhenti sebentar, narik napas dalam-dalam. Terus dia sampaikan inti dari semua pesannya, yang nanti bakal dikenal sepanjang sejarah sebagai Shema. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata-kata itu benar-benar nancep di hati semua orang. Simpen perintah ini di dalam hati kalian. Jangan cuman buat diri sendiri. Ajarin terus ke anak-anak kalian. Omongin soal kasih Tuhan ini pas lagi duduk di rumah, pas lagi jalan, pas mau tidur, sampai pas bangun pagi. Jadiin kasih Tuhan itu sebagai napas hidup kalian tiap hari. Para orang tua langsung pegang tangan anak-anak mereka erat-erat. Anak-anak itu juga ngeliatin Musa, mereka bisa lihat api di matanya, tapi juga kasih sayang di senyumnya. Sungai Yordan tetap mengalir deras. Sebentar lagi, bangsa Israel bakal melangkah masuk ke air itu dan mulai babak baru. Tapi sebelum mereka masuk ke tanah impian, surat cinta dari Musa ini yaitu kitab ulangan bakal jadi kompas mereka. Kira-kira, apa Israel bakal tetap ingat Tuhan pas mereka sudah hidup enak nanti? Cerita apa lagi yang bakal Musa kasih sebelum dia benar-benar pamit? Perjalanan ketaatan yang luar biasa ini baru saja dimulai. Kisah Musa kini semakin mendalam, menyentuh jiwa bangsa Israel. Mereka masih berdiri di tepi sungai Yordan. Jika kalian memejamkan mata, kalian bisa merasakan semilir angin yang membawa aroma rumput segar dari tanah Kanaan. Itu adalah aroma yang belum pernah dirasakan oleh satu generasi penuh. Tanda bahwa padang gurun akan segera ditinggalkan. Musa tidak hanya membicarakan pemandangan, ia membagikan pelajaran paling penting dalam hidup mereka. Mengangkat kembali kenangan yang menghantui generasi tua. Kisah tentang kesempatan yang hilang di masa lalu. Dengarlah, kalian harus mengingat apa yang terjadi dengan jelas. Jangan palingkan mata dari sejarah. Apakah kalian ingat, kita pernah begitu dekat dengan janji itu di Kades Barnea, Kanaan, ada tepat di depan kita.
Kita sedang berdiri di ambang pintu masa depan, persis seperti posisi kita saat ini. Waktu itu, orang tua kalian memberi usul yang terdengar masuk akal. Mari kita utus beberapa orang untuk menyelidiki tanah itu. Kami ingin tahu jalan mana yang paling aman dan kota mana yang paling kuat. Mereka menginginkan jaminan manusiawi. Mereka ingin melihat sebelum percaya pada firman Tuhan. Usul itu tampak bagus, dan aku pun setuju saat itu. Aku tidak melihat benih keraguan di balik logika mereka. Maka, kita memilih 12 pemimpin terbaik. Kita melihat mereka pergi dengan semangat menuju tempat yang tidak dikenal. Kita menunggu selama 40 hari, bertanya-tanya apa yang akan mereka temukan. Mereka mendaki pegunungan dan berjalan melalui lembah Eskol selama 40 hari. Mereka memeriksa setiap sudut tanah subur yang dijanjikan Tuhan. Akhirnya, mereka kembali ke perkemahan dan seluruh bangsa berkumpul untuk mendengar laporan mereka. Ingatkah kalian apa yang mereka bawa? Buahnya. Setandan anggur yang begitu besar sampai butuh 2 orang untuk memikulnya. Mereka berteriak, "Tanah ini luar biasa, benar-benar berlimpah susu dan madu, persis seperti janji Tuhan." Tapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. 10 pengintai mengubah nada bicara mereka. Dengan wajah pucat, mereka membisikkan ketakutan. Tapi orang-orang di sana adalah raksasa. Kota mereka besar dengan tembok yang sampai ke langit. Di samping mereka, kita merasa seperti belalang kecil. Begitulah mereka memandang kita. Mendengar itu, hati orang tua kalian luluh. Racun ketakutan menyebar seperti api. Tiba-tiba, para raksasa terlihat lebih besar daripada Tuhan. Mereka lupa bagaimana laut Tebrau terbelah dan tulah-tulah yang menghancurkan Mesir. Mereka hanya melihat tembok batu yang tinggi. Kalian berkumpul di dalam tenda dan mulai berbisik. Ketakutan berubah menjadi keluhan, dan keluhan menjadi kemarahan buta terhadap Tuhan. Sepanjang malam perkemahan dipenuhi tangisan. Mengapa kita keluar dari Mesir? Lebih baik mati sebagai budak daripada mati di sini. Lalu keluarlah kata-kata yang menghancurkan hati Tuhan. Tuhan pasti membenci kita. Dia membawa kita ke sini supaya kita mati terbunuh, dan anak-anak kita menjadi tawanan. Kalian menuduh Sang Pencipta sebagai pembunuh, menghakimi Kosnaya sebagai jebakan maut. Tapi itu adalah kebohongan. Tuhan tidak pernah membenci kalian. Dia begitu mengasihi kalian, tapi kacamata ketakutan membutakan mereka. Mereka melihat raksasa, tapi mengabaikan Sang Maha Kuasa yang menopang mereka. Orang tua kalian membelakangi tanah perjanjian saat pintunya terbuka lebar. Mereka menutupnya dengan ketakutan sendiri. Mereka memilih padang gurun daripada kemuliaan janji itu. Angin dingin bertiup saat kita mengingat hari ketika satu generasi menyerah pada keraguan. Aku berkata saat itu, "Janganlah gentar, Tuhan akan berperang bagi kalian." Aku mengingatkan kalian, tidakkah kalian lihat apa yang Dia lakukan di Mesir? Tuhan mendukung kalian dengan lembut, seperti seorang ayah menggendong anaknya. Sepanjang jalan sampai tiba di sini, bayangkan seorang ayah melindungi anaknya dari panas, menggendongnya saat ia terlalu lelah. Itulah Tuhan bagi kalian. Dia berjalan di depan dalam tiang api dan tiang awan untuk mencari tempat berkemah yang paling aman. Dia adalah pelindung dan ayah kalian. Tapi terlepas dari semua itu, mereka tidak percaya. Mereka memperlakukan tembok batu seolah lebih nyata daripada janji Allah yang hidup. Mereka lebih percaya pada kengerian sendiri daripada firman-Nya. Tuhan mendengar keluhan itu dan memberikan keputusan yang menghancurkan jiwa. Dia berfirman, "Tidak seorang pun dari angkatan jahat ini akan melihat tanah yang baik yang kujanjikan." Bayangkan, keheningan mencekam saat itu. Kesadaran pedih bahwa mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di bukit hijau yang ada di depan mata, kecuali Kaleb dan Yosua, karena mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka melihat raksasa yang sama, tapi melihat Tuhan yang jauh lebih besar. Dan mengenai anak-anak kalian, Dia berfirman, "Merekalah yang akan masuk."
Aku akan melindungi apa yang tidak bisa kalian percayakan ke tanganku. Kalianlah anak-anak itu. Para penyintas, orang tua kalian harus kembali ke padang gurun berdebu. Mereka mengembara 38 tahun lagi, melihat keluarga mereka mati satu persatu, sampai seluruh generasi itu habis. Tahun-tahun itu bukan sekadar hukuman. Tuhan sedang membersihkan racun Mesir dari jiwa kalian. Dia ingin kalian tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Hidup kalian bergantung pada napasnya, bukan kekuatan sendiri. Kalian belajar banyak di sekolah padang gurun. Kalian mengenal Tuhan yang memberi air dari gunung batu dan mana setiap pagi. Kalian tidak pernah kelaparan, pakaian tidak rusak, dan kaki tidak bengkak meskipun perjalanan sangat jauh. Ingatlah, semua penderitaan itu dimulai dari benih ketakutan. Kalian melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Mengapa aku mengangkat masa lalu ini? Karena aku mengasihi kalian dan tidak ingin kalian mengulangi kesalahan fatal yang sama. Hari ini, kesempatan itu kembali. Apakah kalian melihat tanah itu? Matahari menyinarinya persis seperti 40 tahun lalu. Kalian berdiri di tempat orang tua kalian pernah berdiri. Tidak ada yang berubah di Kanaan, tapi segalanya harus berubah di dalam diri kalian. Jangan pernah lagi berlutut pada ketakutan. Percayalah pada janji Tuhan 10.000 kali lebih besar daripada ancaman dunia. Saat hati gemetar, ingatlah sang ayah yang menggendong anaknya. Saat melihat tembok tinggi, ingatlah tiang api dalam kegelapan. Kalian adalah generasi baru yang ditempa kesulitan. Kalian lebih kuat karena Dia menyertai kalian. Sekarang, apakah kalian siap menatap mata para raksasa tanpa rasa takut dan mengambil langkah iman pertama menuju janji itu? Mata orang-orang mulai bersinar dengan kekuatan baru. Ketakutan digantikan oleh tekad yang membara. Mereka bukan lagi belalang. Mereka adalah anak-anak dari Raja yang agung. Tapi Musa belum selesai. Sekarang ia harus mengajarkan mereka bagaimana memilih kehidupan setiap hari. Ulangan, bagian 3. Jalan ketaatan dan pilihan kehidupan. Perjalanan besar terus berlanjut. Teman-temanku, aku ingin kalian berhenti sejenak dan membayangkan sesuatu. Bayangkan, hari ini kalian berdiri di depan 2 pintu yang sangat besar. Di balik satu pintu, ada kehidupan tanpa akhir dan berkat melimpah. Namun, di balik pintu lainnya, kegelapan dingin dan kehancuran sedang mengintai. Kemana langkah kaki kalian tertuju sekarang? Hari ini, di tepi sungai Yordan, kalian harus membuat satu pilihan yang akan mengubah takdir selamanya. Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Inilah strategi bertahan hidup terakhir dari Musa, dan kesimpulannya dimulai sekarang juga. Suasana di tepi sungai Yordan terasa begitu berat dan hikmat. Bangsa Israel berdiri dalam keheningan yang mencekam, mata mereka terpaku erat pada bibir Musa. Angin sepoi-sepoi dari seberang air membelai pakaian mereka, membawa aroma tanah perjanjian yang sudah begitu dekat. Sungai itu sendiri mengalir dengan tenang, berkilauan seperti hamparan permata di bawah sinar matahari sore yang keemasan. Musa, sekarang seorang pria tua yang dihormati berusia 120 tahun, menggenggam tongkatnya dengan tangan yang kuat. Ia menatap generasi muda ini satu persatu, dengan campuran kasih sayang seorang ayah dan kekhawatiran yang mendalam. Ia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan suara yang berat dan penuh penjiwaan. Bangsaku, dengarkanlah baik-baik. Aku akan menyampaikan hal terpenting dalam hidup, warisan paling berharga yang bisa kutinggalkan untuk kalian. Lebih berharga daripada emas atau perak. Setiap mata kini tertuju padanya tanpa terkecuali. Saat angin dari lembah semakin kuat, suara Musa terdengar semakin dalam dan tidak tergoyahkan. Ada 2 jalan yang terbentang di depan kalian sekarang. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Ini adalah perjalanan takdir, di mana kalian harus memilih satu jalan untuk ditempuh. Satu jalan adalah mengikut Tuhan dengan segenap hati. Jalan itu mungkin terlihat sempit,
tapi ujungnya penuh dengan cahaya abadi. Jalan lainnya adalah meninggalkan Tuhan dan mengembara, menuruti keinginan serta keras kepala kalian sendiri. Keheningan yang pekat menyelimuti dataran itu. Kerumunan itu begitu tegang, sehingga suara aliran sungai pun seolah memudar. Musa berbicara perlahan, menuangkan seluruh jiwanya ke dalam setiap kata, mengikut Tuhan pada Akernia akan membawa kalian pada kehidupan dan kedamaian. Namun, melakukan apa yang benar menurut pandangan kalian sendiri dan meninggalkan Tuhan, jalan itu akan membawa kalian pada kesulitan besar, kesedihan mendalam, dan akhirnya kehilangan segala yang kalian cintai. Wajah orang-orang menjadi sangat serius. Mereka mulai menyadari dengan pedih mengapa orang tua mereka tewas di padang gurun selama 40 tahun. Semuanya kembali pada satu pilihan sederhana ini. Tanah yang akan kalian masuki adalah tanah anugerah, tapi juga tanah pengujian yang nyata. Setiap saat, jalan yang kalian pilih akan menentukan takdir kalian dan takdir anak-anak kalian. Setelah kalian, ia meletakkan tangannya yang kasar di atas dadanya. Tolong, jangan lupakan ini. Tuhan sanggup-sanggup mengasihi kalian. Dia memberikan hukumnya bukan untuk menjebak kita, tapi sebagai tindakan kasih seperti seorang ayah yang menunjukkan jalan paling aman agar anaknya tidak terluka di dunia yang berbahaya ini. Semua dari anak kecil hingga para pemuda mendengarkan dengan saksama. Musa kini berbicara dengan nada tegas, menjelaskan inti dari apa artinya hidup bagi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan sekadar ucapan di bibir. Itu berarti menjadikan Vermonia sebagai satu-satunya standar hidup kalian. Dari saat kalian bangun hingga saat akan tidur, tanyalah pada diri sendiri, apakah hal ini menyenangkan hati Tuhan? Dan gerakanlah kaki kalian ke arah itu. Itulah kasih yang sejati. Musa mengangkat tangannya, menunjuk ke seberang sungai, ke arah cakrawala Kanaan yang hijau dan subur. Di tanah itu, kalian akan menghadapi persimpangan jalan setiap hari. Apa yang kalian tanam, bagaimana kalian hidup damai dengan sesama kalian, akan memutuskannya sendiri dengan kehendak kalian. Di saat-saat itu, berhentilah sejenak. Pikirkan Tuhan. Tanyalah, apakah Tuhan berkenan? Apakah ini jalan kehidupan yang Dia janjikan? Angin sepoi-sepoi membelai janggut putih panjang. Musa, ia berbicara lagi dengan suara yang hangat dan penuh harapan. Jika kalian menghargai firman Tuhan dan memegangnya, hal-hal luar biasa akan terjadi. Berkat yang tak pernah kalian bayangkan akan tercurah ke atas rumah kalian. Langit akan terbuka, dan hujan akan turun pada musimnya yang tepat. Ladang kalian akan dipenuhi panen keemasan. Pohon-pohon akan berbuah manis, dan ternak kalian akan beranak pinak dengan sehat. Kalian akan hidup aman dan tidur tenang, tanpa ketakutan di bawah perlindungan yang maha kuasa. Mata anak-anak berbinar, membayangkan kemakmuran itu. Namun, suara Musa tiba-tiba berubah menjadi serius dan hikmat. Tetapi, jika kalian lupa pada Tuhan karena kemakmuran itu, segalanya akan berubah total. Saat kalian merasa mendapatkan semua ini karena kekuatan atau kecerdikan sendiri, saat itulah krisis dimulai. Jangan menyembah berhala palsu yang kosong. Meninggalkan Tuhan berarti memutuskan diri dari sumber kehidupan itu sendiri. Jika itu terjadi, langit akan tertutup, hujan akan berhenti, dan tanah yang subur akan berubah menjadi batu yang kering. Orang-orang mulai merasa takut, tetapi Musa segera menghibur mereka dengan suara yang lebih lembut. Tuhan mengatakan, ini bukan untuk menakut-nakuti kalian tanpa alasan. Dia seperti orang tua yang berteriak untuk menghentikan anaknya yang sedang berlari ke arah tebing. Dia ingin kalian bahagia dan berkembang. Itulah hatinya bagi kalian. Jadi, pilihan kalian hari ini adalah yang paling penting. Musa merentangkan kedua tangannya, kehidupan dan berkat, atau kematian dan bencana. Di mana kalian akan berdiri hari ini? Keheningan mendalam menyusul, hanya terpecahkan oleh suara ritmis sungai Yordan. Lalu, dengan suara paling hangat, Musa memberikan nasihat terakhirnya. Aku ingin kalian dan anak-anak kalian
yang berharga memilih jalan kehidupan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kalian. Dengarkan bisikan lembitnya dan hargailah setiap kata Naya seperti permata yang paling mahal. Berpeganglah Podinia sebagai sahabat terdekat dan ayah terkuat kalian. Seruannya yang tulus bergema di seluruh tepi sungai. Hanya itulah satu-satunya jalan agar kalian bisa damai dan bahagia selamanya di tanah Kanaan. Mata orang-orang itu kini menjadi tenang dan teguh. Musa memberikan satu semangat terakhir untuk menguatkan mereka. Kalian tidak pernah sendirian. Sama seperti saat dia bersama kita di padang gurun, Tuhan selalu ada di sana. Jika kalian memilihnya, Dia akan dengan senang hati menggandeng tangan kalian dan berjalan bersama melewati tanah Kanaan. Angin bertiup lagi di atas sungai Yordan, dan air terus berkilauan seperti berlian. Tanah perjanjian di seberang sana bersinar terang di bawah cahaya sore. Musa berbisik dengan damai, "Segera, kalian akan memasuki tanah itu dengan percaya diri. Jangan, Tuhan telah menyiapkan jalannya di depan kalian." Orang-orang menatap ke depan dengan penuh kegembiraan dan tekad yang suci. Kisah panjang Musa hampir berakhir, tetapi ia masih memiliki satu berkat terakhir untuk diberikan, dan seorang pemimpin baru untuk ditunjuk sebelum ia pergi. Kisah penutup yang mengharukan itu akan hadir berikutnya. Ulangan bagian 4. Berkat terakhir dan awal yang baru. Sejarah besar yang telah disiapkan Tuhan dimulai sekarang. Pawai panjang selama 40 tahun kini telah terhenti. Sebuah pertanyaan melayang di udara. Mengapa? Mengapa dia berhenti? Mengapa dia melepaskan janji yang telah dia kejar sepanjang hidupnya? Tepat sebelum menyentuhnya, hari ini, kita berdiri di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, perhentian terakhir dari sebuah perjalanan yang menentukan sejarah umat manusia. Perjalanan ini dimulai di jantung Mesir, di tepi sungai Nil. Ia bergerak melintasi dasar Laut Merah yang terbelah, berdiri gemetar di hadapan api yang berkobar di Gunung Sinai, dan mengecap air mata pahit di Kades Barnea. 40 tahun pengembaraan, 40 tahun mukjizat dan kesalahan telah membawa kita ke tempat ini. Sebuah era sedang berakhir. Apakah kalian ingat bagaimana semua ini dimulai 40 tahun yang lalu? Masihkah kalian merasakan kengerian yang mengguncang jantung Kekaisaran Mesir selama 10 tulah itu? Dalam keheningan tragis, kematian anak sulung, Israel mengambil langkah pertama mereka bukan dengan ketakutan, tetapi dengan teriakan pembebasan. Dengan tiang pintu mereka yang ditandai oleh darah anak domba. Apakah kalian ingat? Pria yang berdiri di antara kereta perang Firaun dan air laut yang biru pekat sambil berseru, "Diamlah dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." Tongkat yang sama itu, yang dulunya begitu kokoh, kini gemetar. Pria yang dipanggil dari semak belukar yang terbakar pada usia 80 tahun, kini telah berusia 120 tahun. Inilah Musa sang raksasa yang memikul beban kesedihan sebuah bangsa, pujian mereka, pengkhianatan mereka, dan pemulihan mereka. Di hadapannya, terbentang tanah yang dia impikan setiap malam Kanaan. Tanah itu begitu dekat, sehingga dia hampir bisa menyentuhnya, berkilauan dengan janji tentang susu dan madu. Namun di belakangnya, angin gurun masih membawa debu dari kuburan seluruh generasi 600.000 orang yang tidak berhasil sampai ke sini. Jadi, mengapa dia berhenti? Mengapa dia dilarang menyeberangi sungai ini? Ini bukan sekadar pensiunnya seorang pemimpin tua. Ini adalah persimpangan yang mendalam antara keadilan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Hari ini, melalui sore terakhir Musa, kita belajar apa artinya meninggalkan warisan dan apa artinya melepaskan agar sesuatu yang baru dapat dimulai. Sungai Yordan mengalir lebih deras dari biasanya hari ini. Derunya memecah keheningan yang berat. Setiap mata tertuju pada satu orang, Musa. Tepat di seberang air, tanah perjanjian bersinar di bawah sinar matahari. Seceu,
Langkah, hanya 1 langkah lagi, dan kerinduan selama 40 tahun akan terpenuhi. Tetapi Musa tidak bergerak. Dia tidak bisa bergerak. Berhentinya Musa bukanlah sebuah kegagalan. Itu adalah tindakan ketaatan yang kudus menuju sebuah penyelesaian. Musa menyandarkan tubuhnya yang lelah pada tongkatnya dan menatap kerumunan itu. Orang-orang ini adalah generasi perjanjian. Mereka tidak ingat bunyi cambuk Mesir. Mereka hanya tahu rasa mana dan burung puyuh di padang gurun. Bagi Musa, mereka bukan sekadar sebuah bangsa. Mereka adalah anak-anaknya. Dialah ayah rohani yang menderita bersama mereka di bawah tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dia tetap bersama mereka saat mereka haus, saat mereka tersesat, bahkan saat mereka mengambil batu untuk membunuhnya. Dia mengasihi mereka melalui itu semua. Musa menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Suaranya secara mengejutkan masih kuat, penuh dengan hikmat dari 1 abad perjalanan hidup. Dengarlah aku, hai Israel, hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Waktuku bersamamu dalam tubuh jasmani telah mencapai batasnya. Aku sekarang berumur 120 tahun, dan aku tidak sanggup lagi memimpin kamu. Tuhan telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Isak tangis rendah terdengar di antara kerumunan. Rasanya seperti mereka sedang kehilangan ayah mereka. Sauh mereka. Tetapi Musa melanjutkan. Suaranya tegas namun lembut. Janganlah menangis. Janganlah berpikir sedetik pun bahwa kalian sendirian karena aku pergi. Bukan aku yang memimpin kalian. Tuhan Allahmu, pemilik semesta alam, akan menyeberang secara pribadi di depanmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, dan dia tidak akan meninggalkanmu sekarang bahkan di hadapan tembok kota-kota Kanaan yang menjulang tinggi. Musa mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah cakrawala. Lihatlah tanah itu, tanah yang akan kalian injak, bukanlah trofi dari kekuatan atau militer kalian sendiri. Itu adalah hadiah setia dari Tuhan yang dijanjikan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu, aku berpesan, saat kalian memasuki tanah itu, saat kalian makan dan kenyang, saat kalian tinggal di rumah-rumah yang indah dan emas, serta perakmu bertambah, saat itulah kalian harus paling waspada. Aku takut hatimu akan menjadi sombong dan kamu melupakan Tuhan. Saat kamu berkata, kekuatanku dan kemampuan tangankulah yang menghasilkan kekayaan ini, maka kamu akan mendapati dirimu kembali dalam kesengsaraan padang gurun. Inilah kebenaran terbesar yang dipelajari Musa dalam 120 tahun hidupnya. Tragedi terbesar manusia adalah melupakan sang sumber di puncak kesuksesan. Dia mengukir peringatan ini di dalam hati mereka. Ingatlah firman Tuhan, seperti roti harianmu. Ikatlah itu sebagai lambang pada tanganmu. Pasanglah pada dahi kamu, dan tulislah pada tiang pintu rumahmu. Ajarkanlah itu dengan rajin kepada anak-anakmu. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Tetaplah melekat kepadanya, karena dialah hidupmu. Keheningan yang berat menyusul. Musa kemudian memanggil pemimpin muda yang setia, yang berdiri di dekatnya. Yosua, kemarilah. Di bawah tatapan ribuan orang, Yosua melangkah maju dengan kaki gemetar. Musa meletakkan kedua tangannya di atas bahu Yosua. Ini bukan sekadar penyerahan kekuasaan. Ini adalah pewarisan misi suci. Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan biarkan satu titik ketakutan pun tersisa di hatimu. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah itu. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dan Dia akan menyertai engkau.
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah semangat. Air mata mengalir di wajah Yosua. Musa tersenyum, ramah dan menatap orang-orang itu untuk terakhir kalinya. Tugasku berakhir di sini, tetapi janganlah sedih. Ceritaku terhenti. Tetapi cerita agung Tuhan baru benar-benar dimulai melalui kalian. Kalian adalah orang-orang yang diberkati. Kalian adalah orang-orang bahagia yang diselamatkan oleh Tuhan yang tiada bandingnya. Matahari mulai terbenam di atas sungai Yordan. Cakrawala Moab terbakar merah. Di seberang sungai, Kanaan bermandikan cahaya keemasan yang cemerlang. Musa menatap tanah itu untuk waktu yang lama, seolah mencoba mengukir gambar itu di dalam jiwanya selamanya. Tanah yang dia impikan selama 40 tahun. Meskipun dia tidak bisa menginjakan kaki di sana, dia berbisik pada dirinya sendiri. Sungguh, tanah yang sangat indah. Dalam kata-kata itu, mungkin ada sedikit penyesalan manusiawi, tetapi itu tertelan oleh rasa damai yang jauh lebih dalam. Dia sudah cukup bahagia hanya dengan melihat janji Tuhan digenapi melalui orang-orang yang dia cintai. Kematiannya bukanlah kekalahan. Itu adalah tindakan indah untuk menepi bagi generasi berikutnya. Musa mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan memberikan berkat terakhirnya. Doanya terbawa angin, melewati setiap tenda dan setiap hati di dataran itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan dengan itu, khotbah Musa berakhir. Kisah dunianya ditutup dengan tenang di puncak Gunung Nebo. Kitab suci mencatat, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Dia tidak mati karena sakit. Dia mati karena misinya telah selesai. Tidak ada yang tahu di mana dia dimakamkan, karena dia dibaringkan untuk beristirahat oleh tangan Tuhan sendiri. Sekarang, lihatlah hidupmu sendiri. Apakah kamu terganggu oleh pikiran-pikiran rumit hari ini? Apakah kamu cemas tentang ketidakpastian esok hari? Atau pahit karena mimpi-mimpi yang belum tercapai? Lihatlah langkah terakhir Musa, dan letakkanlah bebanmu. Satu bab dari seorang raksasa ditutup, tetapi sejarah Tuhan tidak berhenti. Ia mengalir langsung menuju Yosua. Begitu juga denganmu. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sendiri. Jangan mencoba menyeberangi sungai hanya dengan kekuatanmu sendiri. Percayakan malamu kepada Tuhan yang membelah sungai Yordan dan berjalan di depanmu. Tuhan yang setia yang menyertaimu saat ini juga, menjagamu. Pejamkan matamu dalam damai. Rasakan semilir angin dari tanah perjanjian menyelimuti jiwamu yang lelah. Tuhan tahu namamu. Dia mengingat 40 tahun pengembaraanmu dalam satu hari yang melelahkan. Rasakan tenggan-Nia menghapus air matamu, dan lepaskanlah semua keteganganmu. Tuhan sudah menyiapkan hari esokmu. Kamu tidak sendirian.